Salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Selamat merayakan Paskah kematian Tuhan Yesus Kristus. Tema beritaan firman saat ini yang kita ajukan pada saat kita diberitahuan kepada polisian, yaitu Roma pasal 6 ayat 5-14. Dengan Paskah dibebaskan dari perhambaan dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya, pada saat ini kita merayakan Paskah kematian anak domba Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita akan membuka dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12. Kita baca pasal ayat 21 sampai 23. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi." Jadi ceritanya ya, pada Paskah yang diadakan di Mesir, Tuhan itu memerintahkan menyembelih anak domba Paskah. Kemudian pintunya orang Israel, ya, pintu gawangan atas sama yang samping kiri kanan itu diolesi darah. Sementara semua orang isi rumah tersebut tidak boleh keluar. Karena pada malam itu pemusnah, ya, itu akan menjalani Mesir. Kemudian anak sulung dari rumah yang tidak ada tanda darah pasti mati. Ya, tetapi anak sulung dari yang rumahnya pada pintunya ada tanda darah, ya, pada gawangan atas kiri kanan, maka anak sulungnya tidak mati. Kita baca ayat 29. Itulah ke-10 anak sulung mati, orang Israel keluar dari Mesir. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahtanya, sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Terima kasih. Ya. Jadi Paskah yang pertama di Mesir, kalau yang pertama sekali Paskah itu terjadi di Taman Eden, ya, ketika Hawa dan Adam jatuh dalam dosa, maka Tuhan menyembelih binatang. Adam dan Hawa dibuatkan pakaian, ya, supaya tidak nampak kemaluannya. Bapak Ibu kasih Tuhan. Nah, Paskah di Mesir yang disembelih anak domba yang sudah disiapkan. Tiap-tiap keluarga 1 ekor anak domba. Tapi kalau keluarganya itu keluarga kecil, boleh, ya, bersama-sama dengan tetangganya, ya. Itu sejarah Paskah di Mesir.
sebelum Paskah di Mesir itu terjadi 10 tulah. Tulah itu 10 hukuman murka Tuhan. Karena Fir'aun menolak perintah Tuhan yang dibawa oleh Musa dan Harun untuk mengizinkan orang Israel pergi perjalanan 3 hari untuk beribadah kepada Tuhan. Karena selama di Mesir, ya, apalagi dengan perbudakan, membuat batu bata untuk membuat gedung perbekalan Pitom dan Ramses, orang Israel itu tidak beribadah. Bahkan mereka mengikuti kebiasaannya orang Mesir, ya, melakukan penyembahan berhala. Bapak yang kasih Tuhan, karena Fir'aun tidak mengizinkan, maka Mesir ditimpa 10 tulah. Ya, kita akan membaca, ya, dan saudara mendengarkan dari kitab Yasar pasal 80, dibaca ayat 1 dan seterusnya. Ya, saudara perhatikan, kalau bisa dibaca, kalau tidak didengarkan. Ya, mari Pak Rusman. Moses dan Aharon kembali menghadap Paroh, memintanya melepaskan Israel. Itulah Yahweh atas Misraim, Paroh melepas Ben Israel keluar dari Misraim. Agak keras ya, supaya yang di belakang bisa mendengarkan. Pada akhir tahun kedua, Yahweh kembali lagi mengutus Moses kepada Paroh untuk membawa Bani Israel dan menyuruh mereka pergi dari tanah Mesir. Moses pergi dan mendatangi rumah Paroh. Dia mengucapkan kepadanya firman Yahweh yang telah mengutusnya. Namun Paroh tidak mau mendengarkan suara Yahweh. Dan Elohim membangkitkan keperkasaannya di Mesir ke atas Paroh dan rakyatnya. Elohim memukul Paroh dan orang-orangnya dengan tulah-tulah yang sangat dahsyat dan menyakitkan. Yahweh mengirim melalui tangan Aharon dan mengubah seluruh air di Mesir menjadi darah dengan seluruh mata air dan sungai-sungai mereka. Dan ketika seorang Mesir datang untuk minum dan menimba air, dia melihat ke dalam buyungnya dan lihatlah seluruh air berubah menjadi darah. Dan ketika dia datang untuk minum dari pialanya, air di dalam piala itu menjadi darah. Dan ketika seorang perempuan meremas adonannya dan memasak makanannya, bentuknya berubah menjadi seperti dari darah. Dan Yahweh mengirim kembali dan menyebabkan semua air mereka mengeluarkan katak-katak, dan seluruh katak masuk ke dalam rumah-rumah orang Mesir. Ketika orang Mesir minum air, perut mereka terisi dengan katak-katak itu, dan itu menari-nari dalam perut mereka seperti mereka menari ketika berada dalam sungai. Seluruh air minum dan air masak mereka berubah menjadi katak-katak. Juga ketika mereka berbaring di tempat tidurnya, keringat mereka menghasilkan katak-katak. Meskipun semuanya ini, amarah Yahweh tidak beralih dari mereka, dan tangannya terulur terhadap seluruh orang Mesir untuk memukul mereka dengan semua tulah yang berat. Dia mengirim dan memukul debu mereka menjadi kutu, dan kutu-kutu di Mesir berubah menjadi setinggi 2 hasta dari tanah. Kutu-kutu ini juga sangat banyak pada daging manusia dan binatang. Di semua penduduk Mesir, juga atas raja dan ratu, Yahweh mengirim kutu, dan itu sangat menyusahkan Mesir karena kutu ini. Meskipun demikian, amarah Yahweh tidak berpaling dan tangannya masih terulur atas Mesir. Yahweh mengirim segala jenis binatang buas di padang kepada Mesir. Mereka datang dan menghancurkan seluruh Mesir, manusia dan binatang, dan pohon-pohon dan segala sesuatu yang ada di Mesir. Dan Yahweh mengirim ular-ular berapi, kalajengking, tikus, musang, kodok, bersama-sama dengan segala yang merayap dalam debu. Lalat, lebah, kutu busuk, serangga, dan agas masing-masing berkeriapan sesuai jenisnya. Segala jenis reptil dan binatang bersayap menurut jenisnya datang ke Mesir dan sangat menyusahkan orang Mesir. Kutu busuk dan lalat masuk ke mata dan telinga orang Mesir. Lebah mendatangi mereka dan menghalau mereka, dan mereka pindah ke ruangan dalam, dan itu mengejar mereka. Dan ketika orang Mesir menyembunyikan diri mereka karena kerumunan binatang, mereka mengunci pintu di belakang mereka. Maka Elohim memerintahkan Sulanut yang ada di lautan untuk datang dan pergi ke Mesir. Ia mempunyai lengan-lengan yang panjang, 10 hasta panjangnya dari hasta manusia. Ia pergi ke atas atap dan menyingkapkan kayu-kayu dan lantai-lantainya dan memotong-motongnya, dan mengulurkan lengan-lengannya ke dalam rumah dan menyingkirkan kunci dari palangnya dan membuka rumah-rumah Mesir. Selanjutnya datanglah kerumunan binatang ke dalam rumah-rumah Mesir. Kerumunan binatang menghancurkan orang Mesir, dan itu amat sangat menyusahkan mereka.
Meskipun demikian, amarah Yahweh tidak berpaling dari orang Mesir, dan tangannya masih terulur terhadap mereka. Elohim mengirim wabah, dan wabah merasuki Mesir, pada kuda-kuda dan keledai-keledai, dan pada unta-unta, pada kawanan lembu sapi dan domba, dan pada manusia. Ketika orang Mesir bangun pagi-pagi sekali untuk membawa ternak mereka untuk digembalakan, mereka mendapati seluruh ternak mereka mati. Di sana tersisa dari ternak orang Mesir hanya 1 dari 10. Namun dari ternak milik Israel di Gosen, tidak satu pun yang mati. Elohim mengirim peradangan yang membakar tubuh orang Mesir, yang pecah di kulit mereka, dan itu menjadi sangat gatal pada semua orang Mesir, mulai dari telapak kaki hingga ke batok kepala mereka. Dan banyak borok di tubuh mereka, sehingga tubuh mereka rusak, hingga menjadi busuk dan berbau. Meskipun demikian, amarah Yahweh tidak berpaling, dan tangannya masih terulur atas seluruh Mesir. Yahweh mengirim hujan batu yang sangat dahsyat yang menghantam tanaman-tanaman anggur mereka dan menghancurkan pohon-pohon buah-buahan mereka dan mengeringkannya hingga tumbang. Juga setiap tumbuhan hijau mengering dan binasa karena campuran api turun bersamaan di tengah-tengah hujan batu, sehingga hujan batu dan api menghabiskan segala sesuatu. Juga manusia dan binatang yang ditemui di padang binasa oleh nyala api dan oleh hujan batu, dan semua singa-singa muda kelelahan. Dan Yahweh mengirim dan mendatangkan sejumlah besar belalang ke Mesir, Kasel, Salom, Kargol, dan Kagul. Belalang masing-masing menurut jenisnya dan memakan habis segala sesuatu yang disisakan oleh hujan batu. Kemudian orang Mesir bersukaria karena belalang-belalang itu, karena meskipun mereka menghabiskan hasil ladang, mereka dapat menangkapnya dalam jumlah limpah dan menggaraminya untuk makanan. Dan Yahweh menggerakkan angin kencang dari lautan yang menyapu seluruh kawanan belalang, bahkan yang sudah digarami, dan mencampakkannya ke Laut Merah. Tidak satupun belalang tersisa dalam perbatasan Mesir. Elohim mengeringkan kegelapan atas Mesir, sehingga seluruh tanah Mesir dan Patros menjadi gelap selama 3 hari, sehingga orang manusia tidak bisa melihat tangannya ketika dia mengangkatnya ke dalam mulutnya. Pada waktu itu matilah banyak orang Israel yang telah memberontak melawan Yahweh dan yang tidak mau mendengarkan Moses dan Aaron, dan tidak mempercayai bahwa Elohim telah mengutus mereka. Dan yang berkata, kami tidak mau pergi keluar dari Mesir, supaya jangan kami binasa karena kelaparan di padang belantara yang gersang, dan yang tidak mau mendengarkan suara Moses. Yahweh menulahi mereka dalam 3 hari kegelapan, dan orang Israel menguburkan mereka pada waktu itu tanpa orang Mesir mengetahuinya, ataupun bersuka cita atas mereka. Kegelapan itu sangat dahsyat di Mesir selama 3 hari, dan setiap orang yang sedang berdiri ketika kegelapan datang, tetap berdiri tempatnya, dan dia yang sedang duduk tetap duduk, dan dia yang sedang berbaring tetap berbaring dalam posisi yang sama, dan dia yang sedang berjalan tetap duduk di atas tanah di tempat yang sama. Hal itu terjadi kepada semua orang Mesir hingga kegelapan berlalu. Dan hari-hari kegelapan berlalu, dan Yahweh mengutus Moses dan Aaron kepada Bani Israel firman-Nya, rayakanlah perayaan dan buatlah bagimu Paskah, karena lihatlah aku datang di tengah malam ke antara seluruh orang Mesir, dan aku akan memukul semua anak sulung mereka, mulai dari anak sulung manusia hingga anak sulung binatang. Dan ketika aku melihat Paskahmu, aku akan berlalu daripadamu. Terima kasih. Ya, itu sejarah 10 tulah. Kalau kita membaca di Alkitab, ya memang itu garis besarnya, ya. Tapi di dalam kitab Yasar ini detailnya. Karena Injil Yohanes pasal 21 ayat 25, 26 mengatakan kalau semuanya ditulis, maka ya kertas-kertas yang ada di bumi ini tidak cukup untuk menuliskan semua perbuatan Tuhan. Demikian juga tinta-tinta yang ada di muka bumi ini tidak cukup untuk menulis apa yang kasih Tuhan, ya. Jadi Paskah itu pada awalnya karena Tuhan itu menghendaki orang Israel beribadah, tetapi dihambat oleh Fir'aun, ya. Dan akhirnya setelah berkali-kali Musa diutus, maka Tuhan menurunkan 10 tulah. 10 tulah yang akhirnya terakhir itu datangnya pemusnah. Dalam bahasa Inggrisnya disebut destroyer atau sakat atau nibiru. Bapak kasih Tuhan. Jadi pada waktu itu Mesir itu sangat diobrak-abrik sama Tuhan melalui 10 tulah. Ya. Kalau kita membaca bukunya orang Mesir,
dalam kitab Kolbrin dan yang lain-lainnya. Maka di sana itu dijelaskan panjang lebar, ya, sedetail-detailnya kerusakan yang terjadi karena Nibiru. Nah, demikian juga setiap kurang lebih, ya, jangka waktu 3.600 tahun, maka Nibiru itu datang lagi. Dan datangnya lagi itu nanti bertepatan dengan saat kitab Wahyu digenapi. Bapak yang kasih Tuhan. Dan karena kitab Wahyu itu merupakan kitab yang terakhir, Bapak yang kasih Tuhan, dan yang terjadi itu merupakan penggenapan hukuman murka Tuhan menjelang yang disebut kiamat, maka itu lebih dahsyat dan jumlahnya lebih banyak dari yang terjadi di Mesir. Bapak yang kasih Tuhan, dan dari Paskah tadi Tuhan itu memperoleh anak-anak sulungnya orang Israel. Anak sulungnya Mesir mati, anak sulungnya orang Israel hidup, dan akhirnya anak sulung ini menjadi milik Tuhan. Kita akan baca Keluaran pasal 13. Ayat 1-3. Ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan, akulah yang mempunyai mereka. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan, karena dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Ya, pada hari ini, pada hari Paskah itu, orang Israel dibawa keluar dari rumah perbudakan. Karena di Mesir itu mereka tuh diperbudak untuk membangun gudang perbekalan. Mereka diperbudak menjadi hamba dosa. Tapi setelah dibebaskan oleh Paskah, maka orang Israel itu menjadi milik Tuhan, ya, menjadi miliknya Tuhan, menjadi hamba kebenaran. Kita akan baca ayat yang ke-8-10, diperhatikan. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Terima kasih. Tuhan berpesan melalui Musa supaya orang-orang tua di Israel yang ada di Mesir pada saat itu, dan nanti untuk selanjutnya, kalau anak-anak itu bertanya, ibadah apa Paskah itu? Paskah itu ibadah apa? Nah, di sini mereka tuh disuruh, diperintah oleh Tuhan untuk menjawab. Paskah itu ya adalah di mana Tuhan itu membawa kita keluar dari perbudakan Mesir. Pada waktu itu anak-anak sulungnya orang Mesir, mulai dari anaknya raja sampai anaknya orang biasa, anak sulungnya binatang, ya, segala jenis binatang yang ada di Mesir semuanya mati. Tetapi anak sulung kita, anak sulungnya orang Israel itu hidup. Nah, oleh sebab itu anak sulung orang Israel itu menjadi milik Tuhan, menjadi hak miliknya Tuhan. Dan hal ini harus ditulis pada tangan dan pada dahi. Sehingga kalau kita membaca Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5 yang disebut jemaat anak sulung, itu adalah orang yang menghargai Paskah, orang yang hidupnya ditaruh di atas korban Kristus, yang hari-harinya pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib, mengikuti kemana saja anak domba itu pergi. Jumlah mereka dikatakan 144.000. Di dahi dan di tangan mereka ada namanya anak domba dan nama bapaknya.
itu berasal dari Kitab Keluaran pasal 13 ini. Jadi Bapak Ibu kasih Tuhan, yang disebut mempelai Tuhan itu adalah jemaat sulung, ya. Bukan berarti anak-anak sulung tok yang boleh jadi mempelai, bukan, ya. Tetapi orang-orang yang hidupnya sepenuhnya dilandaskan kepada korban Kristus. Hari-harinya tadi sudah saya katakan pikul salui, menanggung 9 penderitaan salib, ya. Dan dengan penuh sukacita, tidak menjadi murtad pada saat harus pikul salib. Itulah jemaat anak sulung milik Tuhan. Milik itu berarti kekasihnya Tuhan yang sampai nanti puncaknya menjadi mempelainya Tuhan, ya. Kita akan melihat, ya, perayaan-perayaan Paskah di dalam Perjanjian Lama. Dan kita juga akan melihat berkat yang diperoleh oleh mereka-mereka yang merayakan Paskah. Pertama-tama kita baca Yosua pasal 5. Kita baca ayat 1 sampai 12, agak cepat saja. Penyunatan dan hari raya Paskah di Gilgal. Ketika semua raja orang Amor di sebelah barat sungai Yordan dan semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawarlah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunat lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnyalah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka. Semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki, semua prajurit, telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat. Tetapi semua orang yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum disunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Pada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak memperoleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan oleh tanah Kanaan. Terima kasih. Ya, ketika mereka sudah sampai tanah Kanaan, sudah nyeberangi Yordan dengan cara yang ajaib, maka bangsa di sekelilingnya itu takut dan gentar kepada Israel. Dan Tuhan memerintahkan supaya anak-anak yang dilahirkan di padang gurun, ya, generasi baru itu disunat. Jumlah mereka itu 600.000 lebih. Berarti ya penyunatan di Gilgal itu betul-betul sunat massal. 600.000 lebih. Bapak yang kasih Tuhan. Dan mereka sakit, ya. Setelah mereka sembuh, mereka merayakan Paskah. Bapak yang kasih Tuhan, merayakan Paskah. Ya. Dan mereka kemudian makan hasil tanah Kanaan. Dan tepat ketika mereka itu sudah makan hasil tanah Kanaan, maka mana, ya, roti surga, mana yang diturunkan tiap pagi dari langit itu berhenti. Bapak yang kasih Tuhan. Jadi Paskah itu juga merupakan bertepatan dilaksanakan dengan sunat, ya. Bukan sunat jasmani saja, tetapi di dalam Alkitab itu dituliskan tentang adanya sunat hati, ya, dan sunat telinga, ya.
Bukan berarti telinganya dipotong, bukan, tetapi telinganya itu disucikan, artinya dibersihkan dari tabiat-tabiat daging yang kotor. Ya, ini Paskah yang pertama dilaksanakan di tanah Kanaan, negeri perjanjian yang sudah dimasuki di bawah pimpinan Yosua. Kemudian kita akan melihat ya perayaan Paskah yang dilaksanakan oleh Raja Hizkia. Ya, yang sangat terkenal itu. Raja-raja Israel yang merayakan Paskah itu Raja Hizkia dan Raja Yosia. Yang ketika dia naik tahta itu usianya baru 8 tahun kalau tidak keliru. Bapak kasih Tuhan, mereka itu merayakan Paskah. Lah, karena mereka itu Bapak kasih Tuhan, tentara Asyur yang mau menghancurkan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, itu digagalkan oleh Tuhan. Ketika Asyur itu memasuki negeri kita, maka Tuhan membangkitkan 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Nubuatan Mika itu secara fisik jasmani ya digenapkan oleh bangkitnya raja-raja yang takut akan Tuhan. Tapi kalau itu nubuat itu untuk akhir zaman, Bapak mengisi Tuhan, maka Asyur itu adalah ya pemecah belah. Ya, pemecah belah. Dan Tuhan membangkitkan guru serta pemimpinnya, yaitu malaikat Garuda. Tetapi nubuatan yang secara fisik ya dibangkitkannya raja-raja Yehuda yang diberikan kuasa, kekuatan, kedahsyatan untuk menghancurkan Asyur. Karena Tuhan menetapkan kalau kerajaan utara itu ya karena ketidaktaatannya, karena kepemberhalaannya yang menghancurkan Asyur. Tapi untuk kerajaan selatan, kerajaan Yehuda dengan 2 suku, bukan Asyur. Ya, nanti Babel. Jadi Tuhan itu punya ketetapan. Dan ketetapan itu tidak boleh dirubah-rubah. Kalau ketetapan Tuhan itu dirubah, menimbulkan hukuman murka Tuhan. Kita akan membaca 2 Tawarikh pasal 30. 2 Tawarikh pasal 30 ayat 1 sampai 11. Hizkia merayakan Paskah. Kemudian Hizkia mengirim pesan kepada seluruh Israel dan Yehuda, bahkan menulis surat kepada Efraim dan Manasye supaya mereka datang merayakan Paskah bagi Tuhan Allah orang Israel di rumah Tuhan di Yerusalem. Raja bersama-sama para pemimpin dan seluruh jemaah di Yerusalem merancangkan untuk merayakan Paskah pada bulan kedua. Karena mereka tidak dapat merayakannya pada waktunya, sebab para imam belum menguduskan diri dalam jumlah yang cukup, dan rakyat belum terkumpul di Yerusalem. Rancangan itu diterima baik oleh raja dan seluruh jemaah. Mereka memutuskan untuk menyiarkan maklumat di seluruh Israel, dari Beersheba sampai Dan, supaya masing-masing datang ke Yerusalem merayakan Paskah bagi Tuhan Allah Israel, karena mereka belum merayakannya secara umum, seperti yang ada tertulis. Maka berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat ke seluruh Israel dan Yehuda, membawa surat dari raja dan para pemimpin, dan mengatakan sesuai dengan perintah raja, "Hai orang Israel, kembalilah kepada Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, maka ia akan kembali kepada kamu, kepada yang tertinggal daripada kamu, yakni mereka yang terluput dari tangan raja-raja Asyur. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sekarang janganlah tegar tengkuk seperti nenek moyangmu. Serahkanlah dirimu kepada Tuhan dan datanglah ke tempat kudus yang telah dikuduskannya untuk selama-lamanya, serta beribadahlah kepada Tuhan Allahmu supaya murkanya yang menyala-nyala undur daripadamu." Perhatikan ayat 9. Karena bila mana kamu kembali kepada Tuhan, maka saudara-saudaramu dan anak-anakmu akan mendapat belas kasihan dari orang-orang yang menawan mereka, sehingga mereka kembali ke negeri ini. Sebab Tuhan Allahmu pengasih dan penyayang, Ia tidak akan malingkan wajahnya daripada kamu, bila mana kamu kembali kepadanya. Ketika pesuruh-pesuruh cepat itu pergi dari kota ke kota, melintasi tanah Efraim dan Manasye sampai ke Zebulon, mereka ditertawakan dan diolok-olok. Namun beberapa orang dari Asyur, Manasye dan Zebulon merendahkan diri dan datang ke Yerusalem. Langsung ayat 26 dan 27. Maka besarlah kesukaan di Yerusalem, karena sejak Salomo bin Daud Raja Israel
Tidak pernah terjadi peristiwa semacam itu di Yerusalem. Sesudah itu para imam Leo bangun berdiri dan memberkati rakyat. Suara mereka dengar Tuhan dan doa mereka sampai ke tempat kediamannya yang kudus di surga. Terima kasih. Karena Raja Hizkia ini melihat betapa dahsyatnya ya kerajaan utara itu dihancurkan. Bahkan semua penduduknya ya dicerai-beraikan. Maka Hizkia ini bahkan dia sendiri juga diserang, mau dihancurkan. Sebab itu dia sangat merendahkan diri dan berupaya untuk menyenangkan hati Tuhan. Salah satu upayanya adalah merayakan Paskah untuk seluruh orang Israel. Disuruhnya pesuruh-pesuruh cepat. Ya tentu waktu itu semuanya masih sangat sederhana, ya masih tradisional. Pesuruh-pesuruh cepat yang naik kuda, orang yang tangkas yang bisa menyampaikan pesan dengan cepat daripada orang biasa, ya. Tapi ada juga yang mengolok-olok, ada yang mentertawakan, ada yang menyepelekan. Bapak yang kasih Tuhan. Dan akhirnya Paskah itu tetap terlaksana, ya. Dan kita akan melihat berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Hizkia. Kita baca 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai 21. Ayat 20. 2 Tawarikh pasal 31 ayat 20 sampai 21. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda. Ia melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, ia mencari Allahnya. Semua dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Ya, jadi berkat yang pertama itu berkat rohani. Hatinya Hizkia itu ya diurapi Roh Kudus. Diberikan hati nurani yang baik. Diberikan hati yang baru, roh yang baru, sehingga dia tuh mengasihi Tuhan, ya, melayani Tuhan dengan jujur, ya, selalu melakukan apa yang baik, apa yang jujur dan yang benar di hadapan Tuhan. Dan semua yang dilakukan, semua upayanya, semua usahanya itu berhasil. Bapak yang kasih Tuhan diberkati oleh Tuhan. Itu Hizkia, ya. Kemudian kita akan melihat lagi 2 Tawarikh pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan semua yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang? Dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya, karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita, yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Ya, jadi seorang pemimpin itu harus membangun kepercayaan umat kepada Tuhan. Ya, sekalipun Asyur itu pikirnya dia setelah dia bisa merebut 10 suku dari kerajaan utara, wah ini kerajaan selatan, kerajaan Yehuda itu cuma 2 suku. Tentu sangat mudah. Bapak Tuhan.
Tetapi kerajaan selatan itu, di dalam kerajaan itu ada bait Allah, ada Yerusalem. Ya, sehingga mereka itu masih beribadah kepada Tuhan, sekalipun tentunya ada 1-2 kesalahan, Bapak yang kasih Tuhan. Dan ada Nabi Yesaya yang selalu menopang, menguatkan, menegur ya Raja Hizkia. Kita akan baca ayat yang ke-16 sampai 19. Dan masih banyak lagi yang diucapkan pegawai-pegawai Sanherib itu menentang Tuhan Allah dan menentang Hizkia hambanya. Ia menulis juga surat yang penuh celah dan hujat terhadap Tuhan Allah Israel, bunyinya, sebagaimana para Allah bangsa-bangsa segala negeri lain tidak dapat melepaskan bangsanya dari tanganku, demikian pula Allah Hizkia tak akan dapat melepaskan bangsanya dari tanganku. Dan mereka berseru dengan suara nyaring dalam bahasa Yehuda kepada rakyat Yerusalem yang ada di atas tembok untuk menakutkan dan mengejutkan mereka, supaya mereka dapat merebut kota itu. Mereka berbicara tentang Allah Yerusalem seperti tentang para Allah bangsa-bangsa di dunia adalah buatan tangan manusia. Nah ini ya, Raja Asyur itu sangat merendahkan Tuhan yang disembah oleh Hizkia dan kerajaan selatan. Disamakan ya, seperti Allah-Allah bangsa-bangsa lain yang adalah cuma patung ya, berhala. Terima kasih Tuhan. Kita akan membaca Yesaya pasal 37. Ayat 35 sampai 36. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya, oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Ya, jadi yang berperang untuk Hizkia dan kerajaan selatan itu bukan tentara, tetapi malaikat Tuhan. Semalam dibunuh tentara Asyur itu sejumlah 185.000. Dan ketika pagi-pagi ya dicek, dilihat, semuanya itu bangkai orang mati dari tentara Asyur. Bapak ini kasih Tuhan. Jadi kalau kita itu menghargai Paskah, menghargai korban Kristus dan bersekutu dengan korban Kristus, maka malaikat itu diutus untuk menyelamatkan kita. Ya, seringkali kita tidak tahu kalau kita itu setiap saat nyaris terkena bencana, nyaris terkena musibah. Tetapi sebelum itu mendekat, malaikat itu sudah mengusir semua musuh tersebut. Bapak yang kasih Tuhan, kalau kita punya mata batin, tentu kita akan bisa melihat ya. Kita akan membaca juga 2 Raja-Raja pasal yang ke-20. Sehingga kita punya pengertian yang tepat ya, punya pengertian yang lebih lengkap bagaimana berkat Paskah itu. 2 Raja-Raja pasal 20 ayat 1 mulai. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Inilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Ya, Nabi Yesaya datang. Udah kamu cepat sampaikan pesan pada keluargamu, mungkin atur warisan atau atur apa-apa, pesan terakhir. Karena sebentar lagi kamu mati. Terus? Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Ya, sebentar. Jadi ketika Hizkia itu sakit, Nabi Yesaya datang memberitahu, kamu cepat
pesan-pesan terakhirmu apa untuk keluargamu? Ya. Terus Yesaya pergi, ya. Hizkia menangis dengan amat sangat. Kemudian Tuhan berbicara lagi kepada Yesaya, balik Yesaya. Beritahukan kepada Hizkia. Ini katakan, baliklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi, Bapak yang kasih Tuhan, ya kalau kita itu sayang sama Tuhan, kalau kita itu mencintai Tuhan, kalau kita itu menaruh seluruh hidup kita di atas korban Kristus, kita mengikuti Tuhan dengan setia kemanapun anak domba itu pergi, kita mau menanggung 9 penderitaan salib, dan kita tidak menjadi murtad, justru semakin cinta, maka Tuhan itu, Bapak yang kasih Tuhan, sekalipun Tuhan itu sudah memutuskan kamu sebentar lagi mati, ya. Kemudian kita berdoa, kita menangis. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan katakan telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jadi Tuhan itu bukan cuma mendengar doa kita, Dia tuh juga melihat air mata kita. Bahkan air mata kita tuh ditampung oleh Tuhan. Ya. Untuk Tuhan itu menolong kita. Ya, di sini dikatakan nanti pada hari yang ketiga kamu akan sembuh, kemudian hari ketiga kamu nanti akan beribadah, pergi ke rumah Tuhan. Terus ayat 6. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memegari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, apakah akan menjadi tanda bahwa Tuhan akan menyembuhkan aku, dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga? Yesaya menjawab, inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak, atau akan mundur 10 tapak? Hizkia berkata, itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, ialah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak. Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan, maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak, yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz. Ya, dikatakan bahwa umurnya Hizkia itu sama Tuhan ditambah 15 tahun. Padahal harusnya mati, tapi ditambah lagi 15 tahun. Nah, Hizkia minta tanda, ya. Kalau dia nanti sembuh itu tandanya apa? Tuhan itu membuat suatu perbuatan yang ajaib. Bayang-bayang matahari itu maju 10 tapak atau mundur 10 tapak. Nah, Hizkia raja ini mengatakan kalau maju itu gampang, ya toh. Tapi mundur itu, kalau matahari itu maju terus kan, ya memang pekerjaannya angslop, ya. Angslop itu artinya tenggelam. Tapi kalau dari sini mungkin mundur menjadi lebih siang atau menjadi lebih pagi, ya, maka itu perkara yang sulit kecuali Tuhan yang melaksanakan. Dan terjadilah demikian, permohonannya Yesaya itu didengar oleh Tuhan. Nah, ketika Yesaya, maksudnya Hizkia itu sembuh, kita akan melihat peristiwa yang selanjutnya itu apa? Namanya orang hidup itu, ya, ada pasang surutnya. Kadang imannya begitu kuat, kadang-kadang drop banget. Kita akan melihat. Terus ayat 12. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan, Raja Babel, menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah dengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka, lalu perlihatkannyalah kepada mereka segenap gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaharaannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini, dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari negeri yang jauh, dari Babel.
Lalu tanyanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka di perbendaharaanku. Lalu Yesaya berkata kepada Hizkia, dengarlah firman Tuhan, sesungguhnya suatu masa akan datang, segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan, demikianlah firman Tuhan. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan itu, tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan seumur hidupku. Ya, demikianlah Hizkia ya. Ketika dia itu sembuh, ya, bahkan dengan satu perkara yang ajaib, bayang-bayang mundur 10 tapak. Nah, raja-raja kerajaan lain mendengar, salah satunya Babel, kemudian datang besuk sambil membawa pemberian-pemberian yang sangat menyenangkan hati Raja Hizkia. Nah kemudian apa Bapak Ibu Masih Tuhan? Hizkia ini menunjukkan semua harta bendanya, semua harta benda nenek moyangnya. Bukan saja yang tempat dia itu bertahta, sampai daerah-daerah yang menjadi kekuasaannya semuanya ditunjukkan. Hizkia ini pamer total. Ya, semuanya ditunjukkan. Bapak yang kasih Tuhan, tidak ada yang tidak ditunjukkan. Akhirnya Tuhan bersabda, ya, dikatakan dan bahwa dari semua yang kamu tunjukkan, yang kamu pamerkan itu, nanti ada saatnya itu akan dibawa semuanya ke Babel, tidak ada yang tersisa. Dia sudah tahu tempat-tempatnya. Orang-orang Babel itu sudah tahu tempatnya, oh, ini di sini, ini di sini, ini di sini. Karena memang ditunjukkan oleh Raja Hizkia. Bahkan juga ayat 18, dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Hizkia menjawab, ya, sungguh baik firman Tuhan yang engkau ucapkan tadi. Tetapi pikirannya Hizkia, ya, yang penting bukan zaman saya, bukan zamanku. Bapak kasih Tuhan. Kita baca 2 Tawarikh pasal 32. 2 Tawarikh pasal 32, kita baca ayat 24 sampai 32. Tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Ya, ini tahun-tahun terakhir dari pemerintahan Hizkia. Pada hari-hari itu, Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Ya, tadi yang sudah kita baca di depan tadi. Terus? Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Nah, Hizkia itu ternyata, ya, dengan tanda-tanda ajaib yang Tuhan berikan, bahkan dengan berkat-berkat yang Tuhan limpahkan, dia itu menjadi angkuh. Tidak berterima kasih kepada Tuhan, tidak bersyukur. Dia menjadi angkuh, ya. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh, ya. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Bukan cuma Hizkia saja, tapi rakyatnya juga menjadi angkuh, ya. Karena terjadi keajaiban yang dahsyat. Bayang-bayang itu mundur 10 langkah itu kan bukan yang lihat, kan bukan cuma Hizkia saja, tetapi kan seluruh rakyat. Dan tentunya seluruh rakyat juga diberitahu, ya, tentang Tuhan melakukan perkara ajaib untuk menyembuhkan Hizkia. Nah, mereka tuh menjadi sombong, menjadi angkuh. Terus ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Nah, untung Bapak yang kasih Tuhan, Hizkia itu menjadi sadar
Sehingga dia dan seluruh penduduk Yerusalem itu merendahkan diri, minta ampun atas keangkuhannya. Ya, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Kalau mereka tidak minta ampun, jelas orang Babel itu nanti datangnya pada zamannya Hizkia. Tapi masih ada 8 raja terakhir pada zaman Zedekia. Baru Babel itu datang dan menghancurkan. Bapak yang kasih Tuhan, menghancurkan secara total, ya. Terus dibaca lagi. Hizkia mendapat kekayaan dan kemuliaan yang sangat besar. Ia membuat perbendaharaan untuk emas, perak, batu permata yang mahal-mahal, rempah-rempah, perisai-perisai, dan segala macam barang yang indah-indah. Juga tempat perbekalan untuk hasil gandum, untuk anggur dan minyak, dan kandang-kandang untuk berbagai jenis hewan besar dan kandang-kandang untuk kawanan kambing domba. Ia mendirikan kota-kota, memperoleh banyak kambing domba dan lembu sapi, karena Allah mengaruniakan dia harta milik yang amat besar. Hizkia juga telah membendung aliran Gihon di sebelah hulu dan menyalurkannya ke hilir ke sebelah barat ke kota Daud. Hizkia berhasil dalam segala usahanya. Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Sudah perhatikan ayat 31. Ya, Raja Hizkia ini diberkati. Kemudian Raja Babel datang. Pada waktu itu Tuhan meninggalkan Hizkia. Tujuannya apa? Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobai supaya diketahui segala isi hatinya. Jadi Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan itu selalu mengawasi Hizkia. Tetapi ada saatnya Tuhan itu menguji hatinya Hizkia. Pada saat dia itu sedang kelimpahan berkat. Terus ada orang Babel datang. Lah Tuhan meninggalkan. Tidak dalam cengkeraman roh. Sehingga dagingnya apa? Menjadi-jadi. Ternyata Hizkia itu pamer, omblok. Semuanya diceritakan. Semuanya ditunjukkan. Bapak kasih Tuhan. Jadi ketika Hizkia itu pamer, itu dia tuh sedang ditinggalkan Tuhan karena Tuhan ingin melihat isi hatinya Hizkia. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dari sini kita mengambil satu pelajaran berkaitan dengan Paskah. Ya. Paskah itu sekarang wujudnya ya pengorbanan anak domba Paskah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita berpegang teguh dan mendirikan, ditaruhnya hidup kita itu di atas korban Kristus, hari-hari kita dipakai untuk pikul salib dan menanggung 9 penderitaan salib, ada penindasan, kesesakan, penganiayaan, ada ketelanjangan atau dipermalukan, ada ancaman pedang, ada kelaparan, ada bahaya, ya. Menjadi domba-domba sembelihan setiap hari dan dalam bahaya maut setiap waktu karena mengiring Tuhan, tetapi tidak menjadikan kita mundur atau murtad, justru semakin mencintai Tuhan. Maka kita ini layak disebut sebagai jemaat sulung yang dimiliki Tuhan. Itu artinya orang yang bisa seperti itu adalah istri sejati. Bapak yang kasih Tuhan, istrinya Tuhan, ya. Bukan cuma menyatu dalam sukacita, tetapi dalam kesengsaraan yang seperti apapun tetap bersatu. Pada akhirnya, maka Tuhan mencurahkan berkat 7 perkara. Ada kuasa, kekayaan, hikmat, kesaktian, ya, hormat, kemuliaan, puji-pujian. Itu yang akan Tuhan curahkan kepada Hizkia akhir zaman, artinya kepada tubuh Kristus, kepada hierarki, kepada mempelai, kepada jemaat sulung yang jumlahnya 144.000, itu menunjuk kepada angka Paskah. Ya. Hari dirayakannya Paskah di Mesir. Bapak yang kasih Tuhan, kita sebentar lagi diberkati dengan 7 perkara. Sehingga kita menjadi GPA yang sakti, GPA yang sugih. Nah, kita harus tetap dalam kesucian. Jangan sampai budaya pamer,
Jangan sampai budaya pamer itu menghinggapi hidup kita. Istilah asingnya ya flexing culture. Orang yang suka pamer. Makan apapun difoto kemudian dipasang. Punya sepatu, punya baju, punya tas, punya kupluk, misalnya, punya sandal, semuanya dipasang di status, dipamerkan. Bapak yang kasih Tuhan, itu yang dilakukan Hizkia. Bapak yang kasih Tuhan, saudara berada di mana, semuanya dipasang. Dikatakan orang narsis itu apa tuh? Narsis itu orang yang terlalu mencintai diri sendiri. Ya, sehingga merasa dirinya itu paling wah, paling ayu, ya, paling cantik, paling model dan sebagainya. Nah, itu budayanya Hizkia, semuanya dipamerkan, mulai dari rempah-rempahnya, minyak wanginya, pedangnya, senjatanya, semuanya tidak ada yang tidak dipamerkan. Bapak yang kasih Tuhan, semuanya dipamerkan, budaya pamer. Ya, lah yang dipameri siapa? Yang dipameri Babel. Ya jelas diserang pada akhirnya. Dan pada saat saudara itu sedang dihinggapi budaya pamer, tadi dikatakan dalam 2 Tawarikh pasal 32 tadi, Tuhan tuh meninggalkan. Tuhan tuh ingin melihat isi hati kita. Oh ternyata GPA Sakti Sugih ora suci. Karena apa? Suka pamer. Bapak yang kasih Tuhan, Tuhan tuh membenci orang yang seperti itu. Ya, Tuhan tuh membenci orang yang seperti itu. Ketika Nebukadnezar, ya, dia tuh sebenarnya sudah mendapatkan petunjuk Tuhan bahwa nanti akan mengalami seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah diberitahu sama Daniel. Tetapi namanya raja, ya, yang dahsyat, hampir merajai seluruh dunia. Ya, kalau waktu istilahnya sekarang itu negara kerajaan adikuasa. Ketika Nebukadnezar itu sedang berbangga diri, maka hukuman murka Tuhan datang. Kita baca Daniel pasal 4. Daniel pasal 4 ayat 28. Semuanya itu terjadi atas Raja Nebukadnezar. Sebab setelah lewat 12 bulan, ketika ia sedang berjalan-jalan di istana raja di Babel, berkatalah raja, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan? Ya, ketika Nebukadnezar sedang berbangga diri, kalau dia berbangga diri itu ya sebenarnya tuh ya wangun tuh ya pantas. Bapak yang kasih Tuhan, si Nebukadnezar itu kan bukan orang Israel, bukan menyembah Yahweh, ya. Namun demikian Tuhan itu berurusan sama semua umat manusia, kan? Karena semua umat manusia Israel sekali dan bukan Israel pun itu ciptaan Tuhan. Ketika Raja Babel Nebukadnezar ini sedang berbangga diri, bukankah itu Babel yang besar itu, yang dengan kekuatan kuasaku dan untuk kemuliaan kebesaranku telah kubangun menjadi kota kerajaan. Terus. Raja belum habis bicara ketika suatu suara terdengar dari langit. Kepadamu dinyatakan, ya Raja Nebukadnezar, bahwa kerajaan telah beralih daripadamu. Engkau akan dihalau dari antara manusia dan tempat tinggalmu akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepadamu akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu. Dan demikianlah akan berlalu atasmu sampai 7 masa berlalu. Hingga engkau mengaku bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Pada saat itu juga terlaksanalah perkataan itu atas Nebukadnezar, dan ia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung Raja Wali, dan kukunya seperti kuku burung. Tetapi setelah lewat waktu yang ditentukan, aku Nebukadnezar menengadah ke langit,
dan akal budiku kembali lagi kepadaku. Lalu aku memuji yang maha tinggi, dan membesarkan dan memuliakan yang hidup kekal itu, karena kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, dan kerajaannya turun-temurun. Semua penduduk bumi dianggap remeh, ia berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi, dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Pada waktu akal budiku kembali kepadaku, kembalilah juga kepadaku kebesaran dan kemuliaanku untuk kemaksuran kerajaanku. Para menteriku dan para pembesarku menjemput aku lagi. Aku dikembalikan kepada kerajaanku, bahkan kemuliaan yang lebih besar dari dahulu diberikan kepadaku. Jadi sekarang aku Nebukadnezar memuji, meninggikan dan memuliakan Raja Surga yang segala perbuatannya adalah benar dan jalan-jalannya adalah adil, dan yang sanggup merendahkan mereka yang berlaku congkak. Terima kasih. Ya, melalui Paskah ini kita diperingatkan pada saat nanti 7 perkara itu kita terima, jangan sampai kita berlaku congkak seperti Nebukadnezar. Jangan sampai kita menjadi angkuh seperti Hizkia. Bapak yang kasih Tuhan, menjadi angkuh seperti Hizkia. Pada saat kita angkuh, ya, Tuhan itu sedang meninggalkan. Jadi budaya pamer itu jangan ada di dalam diri hierarki tubuh Kristus. Budaya pamer, flexing, culture, ya, itu jangan ada di dalam diri mempelai Tuhan. Kalau kita dipermuliakan, hendaknya kita sadar sadarnya kita hanyalah debu dan abu. Ya, kita hanyalah ulat di kaki Tuhan. Kita hanyalah uap yang sebentar ada kemudian tidak ada. Kalau toh kita mulia, kita ini rumput dan kemuliaannya itu bunga rumput mekar, tapi kemudian kena panas, sorenya sudah layu. Itulah kita. Ya, jadi GPA itu haruslah sakti. Kemudian dia sugih. Setelah sugih, jangan ada budaya pamer. Apa-apa yang bisa kita beli kemudian kita foto. Kemudian pasang status. Mulai dari makan ayam geprek. Ya, sampai makan yang harganya mungkin ratusan ribu atau jutaan. Wah, kemudian dipasang. Itu budaya pamer, tidak bagus. Kecuali memang untuk arsip sendiri, Bapak Ibu kasih Tuhan, kenang-kenangan, oh ini dengan keluarga dan sebagainya, beda. Ya, Tuhan tidak berkenan, itu dianggap sebagai kecongkaan, keangkuhan, kesombongan. Dosanya Lucifer, Bapak yang kasih Tuhan. Kemudian kita akan melihat bagaimana berkat Paskah di dalam perjanjian baru. Kita akan baca Lukas pasal yang kedua. Ayat 41 mulai. Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Ayat 52 langsung. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Terima kasih. Dikatakan tadi dalam ayat 41, tiap-tiap tahun orang tua Yesus itu selalu ke Yerusalem merayakan Paskah. Dan Tuhan Yesus ketika dia berumur 12 tahun, dia ikut. Kemudian dia bincang-bincang, berdiskusi dengan ahli Taurat, imam-imam, ya. Dan Tuhan Yesus menunjukkan hikmatnya, ya. Maksudnya apa? Kita ini sebagai orang pilihannya Roh Kudus, Zaitun Liar itu pilihannya Roh Kudus, ya. Sebagai orang pilihannya Roh Kudus yang dipercaya mengemban tubuh Kristus. Mengemban itu apa? Menurut KBBI yang mengemban itu menggendong, melaksanakan tugas.
cita-cita ataupun kewajiban. Ya, kita mengemban tubuh Kristus, artinya melaksanakan cita-cita pembangunan tubuh Kristus. Maka kita itu harus rutin, hari-hari kita itu bersekutu dan merayakan Paskah. Bukan cuma pada hari raya Paskah, tetapi hari-hari kita itu setiap hari pikul salib dan menyatu dengan 9 penderitaan salib. Paskah itu harus dirayakan oleh badan kita, oleh jiwa kita, dan oleh roh kita. Artinya bukan cuma perayaan-perayaan secara seperti yang kita rayakan, tetapi betul-betul jiwa dan roh kita tuh meresapi, merayakan bagaimana ya pengorbanan Tuhan itu menyelamatkan hidup kita, dan kita harus mengikuti jejaknya, yaitu pikul salib. Bukan sekedar perayaan, ritual, tapi betul-betul kita ini terlepas dari perhambaan, perbudakan Mesir, setan, dosa, dan dunia, ya, dan menjadi anak-anak sulung yang dimiliki oleh Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, kita harus bergumul sampai kita itu menjadi jemaat sulung, sampai menjadi tubuh Kristus, sampai menjadi milik Tuhan, sampai menjadi mempelai Tuhan. Memahami kriterianya yang sudah ditulis dalam Alkitab. Kita baca 1 Petrus pasal 1 ayat 17 sampai 20. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu numpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, manusia itu punya warisan dosa dari Adam dan Hawa. Kemudian sepanjang hidupnya menjadi hamba, menjadi budak dosa. Hari-hari hidupnya melakukan perbuatan-perbuatan berdosa. Tapi sejak kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dilepaskan dari perbudakan dosa, menjadi budak kebenaran, menjadi hamba kebenaran, melakukan firman Tuhan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Nah, yang menebus kita dari kebinasaan itu bukan pakai emas, bukan juga pakai perak, atau mungkin pakai benda-benda berharga lainnya. Tidak. Tetapi kita ini ditebus dari kebinasaan, dari gadainya setan, dosa, dan dunia, itu melalui darah Kristus. Darah yang mahal, darahnya Sang Pencipta kita. Oleh sebab itu, Bapak yang kasih Tuhan, ya, kita harus menunjukkan. Masa saudara gadekne sudah ditebus, ya, terus kemudian barang itu tidak saudara bawa, ditinggal di gadean, kan tidak demikian. Ya, nek cuma gadekne barang yang harganya cuma 100.000, 200.000, manusia itu tidak bisa ditukar seisi dunia. Ya, tentu kalau saudara itu menggadaikan, kemudian saudara sudah bayar, sudah ditebus, barang itu diambil lagi menjadi milikmu. Tidak tinggal di gadean, tetap menjadi hamba dosa. Berarti kita tuh belum mengalami penebusan. Kalau kita memahami penebusan, setelah kita ditebus, kita menjadi pemilik dari yang menebus hidup kita. Seperti contohnya Ruth, ya. Ruth, Bapak yang kasih Tuhan, dia orang asing, bukan orang Israel. Ketika dia ikut Naomi pulang ke Bethlehem, maka enggak tahu ya ceritanya seperti apa, tapi ada budaya Ruth itu harus ditebus. Dan ketika Ruth itu ditebus, sekalian Ruth itu harus diperistri oleh Boaz. Ada penebus lainnya, tapi dia sudah punya calon, mungkin punya istri, ya, sehingga tidak bisa menebus. Lah Boaz ini yang masih bujang, ya, dia menebus Ruth ini
dan juga memiliki Rut menjadi istrinya. Nah demikian juga kita. Kalau kita itu ditebus oleh Tuhan, puncak penebusan itu adalah menjadi milik dari yang menebus. Ya, menjadi milik sang penebus tersebut, artinya menjadi mempelainya. Bapak yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu, kalau kita tuh sudah dimiliki oleh Tuhan, ya kita menunjukkan bahwa kita ini bukan lagi menjadi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Budaya pamer itu bukan budaya kerajaan surga. Kalau Tuhan Yesus itu mau pamer, turun ke bumi, kemudian kesetaraannya sebagai Allah dia tunjukkan kepada semua umat manusia. Ya, dia tidak akan mati disalib dan manusia tidak ditebus. Bapak yang kasih Tuhan. Tetapi dia menghambakan diri dan mengambil posisi sebagai hamba yang taat sampai mati. Karena dia menyelamatkan orang-orang kecil, orang-orang yang tidak punya, orang-orang yang lemah, orang-orang yang dihina di dunia. Itu kesukaannya Tuhan. 4 Injil, bahkan Korintus juga mengatakan demikian. Ya. Kemudian kita akan membaca. Ya, 1 Korintus pasal yang kelima, ayat 6 sampai 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu malah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Ya, di sini dikatakan, kalau saudara pengen tahu jelas ceritanya, saudara bisa baca ayat 1 ya sampai ayat yang keempat, ya sampai ayat 5, ya. Tapi khusus saat ini kita membaca ayat 6 sampai 8. Di sini dikatakan kemegahanmu tidak baik. Ya. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghampiri seluruh adonan? Jadi kemegahan itu sama dengan ragi yang membuat khamir seluruh adonan. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Ragi itu adalah jamur keburukan dan kejahatan. Kita bicara tentang soal Paskah, bukan ragi tape lagi ya, dan lain-lainnya, ragi tempe, bukan, ya. Kalau tape atau tempe diragi, kasih ragi, kita akan melihat kan ada jamurnya, kecil-kecil itu, ya. Nah, tetapi pada saat perayaan Paskah itu tidak boleh adonan roti itu campur ragi. Karena ragi itu nanti membuat khamir, membuat berjamur. Sedangkan yang dimaksudkan ragi itu adalah keburukan dan kejahatan. Keburukan dan kejahatan yang dibicarakan dalam 1 Korintus pasal 5 itu apa? Itu kemegahan. Bahasa Inggrisnya ya, your glorying is not good. Kemegahanmu itu tidak baik. Jadi seperti keangkuhan ya Hizkia, seperti kesombongannya Nebukadnezar, seperti kecongkaan ya orang fasik. Bapak kasih Tuhan, kecongkaannya orang fasik itu tidak baik. Itu sama dengan seperti ragi, suatu kejahatan dan keburukan yang akan merusak adonan. Bapak yang kasih Tuhan, ini sangat perlu diwaspadai. Sebentar lagi kita menerima 7 perkara. Jangan angkuh, jangan sombong, jangan bermegah. Ya, jangan menjadikan kita memiliki budaya pamer. Bapak yang kasih Tuhan, maka nanti akan dihukum seperti Nebukadnezar, akal budinya diambil 7 tahun. Kalau tidak punya akal budi kan ya kelakuannya seperti lembu, seperti binatang. Orang mikir rambutnya kudu dipotong,
Ya sampai 7 tahun. Orang mikir kukunya kudu diketoki. Apa yang kasih Tuhan selama 7 tahun. Ya ketika akal budinya balik, maka Tuhan memulihkan. Akhirnya Nebukadnezar ini bertobat. Bertobat menyembah Allahnya orang Israel. Ayat terakhir mengatakan demikian. Bapak Ibu Tuhan. Nah, ini merupakan musuh dari Paskah. Ya, musuh dari Paskah. Saya peringatkan anak-anak kecil, ya, remaja, hierarki kecil, sampai para pemuda-pemudi dan orang tua harus mulai menyingkirkan, menghilangkan, membuang budaya pamer tersebut. Karena itu adalah ragi yang mengkamiri adonan roti Paskah. Ya, yang Tuhan tidak berkenan. Yang membuat nanti akal budinya seperti Nebukadnezar diambil. Seperti Hizkia dihukum Tuhan. Untung karena Hizkia itu ya disayang Tuhan dan dia itu hidupnya di dalam Paskah, ketika dia jatuh diingatkan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sampai akhirnya keturunannya pun diberkati Tuhan. Ya dikatakan tadi nanti anak cucu akan menjadi sida-sida di Babel. Sida-sida itu apa toh? Sida-sida itu ya bahasa lainnya kasim. Sida-sida itu bahasa Inggrisnya junek. Ya junuk ya. Junuk itu artinya apa? Orang yang dikebiri. Laki-laki yang dikebiri. Karena apa? Dia bertugas di istana. Siapa mereka? Ya seperti Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego itu merupakan keturunan dari Hizkia. Bekerja di istana sehingga dia dikebiri. Ya. Dikebiri. Namun demikian diurapi Roh Kudus dan dipakai oleh Tuhan untuk tetap membimbing umat yang ditawan selama 70 tahun di Babel. Artinya berkelanjutan anak cucunya di dalam kebenaran Tuhan. Jadi, Bapak Ibu kasih Tuhan, saya ingatkan berkali-kali sebentar lagi kita diberkati dengan ke-7 perkara. Jangan menjadi seperti Nebukadnezar. Jangan menjadi seperti Hizkia yang angkuh, sombong, congkak. Kemudian punya budaya pamer. Ya, Bapak Ibu kasih Tuhan, tetapi kita tetap suci. Kalau kita bermegah, biarlah kamu bermegah di dalam Tuhan. 1 Korintus pasal 2 mengatakan demikian, ayat 18 dan selanjutnya itu ayat terakhir mengatakan, kalau kamu tuh mau bermegah, bermegah di dalam Tuhan. Bermegah karena kita mengenal Tuhan. Bukan karena harta benda, bukan karena berkat-berkat yang lain-lainnya. Bapak yang kasih Tuhan, ya. Dan anak domba Paskah itu, kalau dulu binatang, pada perjanjian baru dan sampai sekarang pun anak domba Paskah itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus. Bapak yang kasih Tuhan, kita juga merayakan Paskah setiap saat. Dalam wujudnya apa? Perjamuan suci. Ya. Kita makan tubuhnya Tuhan dan minum darahnya Tuhan. Setiap saat kita merayakan Paskah bersatu dengan korban Kristus. Namun demikian, saya ingatkan juga, Paskah tidak boleh ada ragi dan perayaan-perayaan lainnya tidak boleh ada ragi. Tetapi Pentakosta, hari raya Pentakosta itu justru rotinya itu harus dikasih ragi. Karena apa? Kita akan menerima jiwa-jiwa yang datang pada saat pencurahan Roh Kudus, hujan akhir. Nah, jiwa-jiwa yang datang itu, mereka tuh bagaikan kehidupan-kehidupan yang masih penuh dengan keburukan, masih angkuh, mungkin sombong, ya, mungkin seperti Nebukadnezar, seperti Hizkia, mereka suka pamer. Kami ngasih Tuhan datang ke sini tunjukin semua statusnya begini-begini, ya. Kalau nanti kita panen jiwa, kita menerima orang-orang yang seperti itu. Dan kita harus mampu menerima.
roti itu justru harus dikasih ragi. Ya, seperti Tuhan Yesus. Dia datang ke rumahnya Sakeus, pemungut cukai. Dia makan bersama-sama dengan perempuan berdosa, ya, dan pemungut cukai. Dan itu menjadi kejijikan bagi orang-orang bait Allah pada zaman itu. Artinya apa? Tuhan Yesus itu menyelamatkan jiwa yang sakit, ya, orang-orang yang sakit, orang-orang yang butuh pertolongan. Kalau kita, ya, sebagai hierarki, kita tidak boleh punya budaya pamer, tapi harus kita menyelamatkan, menampung, menerima sebaik-baiknya mereka-mereka yang masih dalam budaya seperti itu. Kita bagaikan makan roti yang beragi itu kalau hari raya Pentakosta. Apa yang kasih Tuhan. Jadi kita harus bisa membedakan. Kalau kita harus mengalami penyucian, namun demikian kalau ada orang lain yang belum memahami, ya, kebenaran ini, ya, kita tidak boleh langsung mengolok-olok kemudian menolak seperti orang-orang mahkamah agama, ya, menghakimi Tuhan Yesus karena makan bersama orang pemungut cukai dan perempuan berdosa. Ya, kalau tubuh Kristus, ya, kita sudah mengalami kelepasan dari semuanya, tetapi justru orang-orang berdosa itu, Bapak Ibu Tuhan, yang harus diselamatkan. Jadi kita harus bisa membedakan. Jangan langsung ada orang datang nanti pada saat kegerakan hujan akhir, Bapak Ibu, ya, kegerakan besar akhir zaman sudah langsung marah. Wow, bukan begitu caranya. Ya, dibimbing mulai dari pintu gerbang, ke mezbah kurban bakaran, ke bejana pembasuhan, ke pintu kemah, ke meja roti, ke pelita emas, ke mezbah dupa, kemudian merubah tirai. Jelaskan mereka nanti akan sampai di mana, itu kasih karunia. Tetapi jangan sampai kita yang menginjil, kita sendiri ditolak. 1 Korintus pasal 9 yang kemarin kita baca, ya. Semoga berkat Paskah ini mempersiapkan kita menjadi GPA yang sakti, yang sugih dan tetap suci.